Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra. Perkenalkan, nama saya Bangkit Aji Swasono MPD, NIDN 0720058108. Dosen program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Trenggalek. Video ini dibuat untuk salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu penulisan kreatif dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah menulis kreatif membekali mahasiswa dengan keterampilan teknik dan aspirasi dalam menghasilkan karya tulis yang bersifat imajinatif, orisinal, dan estetik. Bahasa diajak mengeksplorasi potensi diri dalam menuangkan ide, gagasan, emosi, dan pengalaman ke dalam berbagai bentuk karya sastra dan non-sastra secara kreatif. Fokus perkuliahan meliputi proses kreatif menulis, mulai dari menemukan ide, mengembangkan alur, membangun tokoh, gaya bahasa, hingga penyuntingan skenario, naskah drama, dan tulisan opini fitur melalui praktik bedah karya. Dan workshop mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya tulis yang komunikatif, menarik, dan memiliki nilai seni serta relevan dengan konteks sosial budaya. Capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya tulis kreatif yang orisinal, komunikatif, dan bernilai estetis sesuai kaidah bahasa Indonesia, serta dipublikasikan melalui media cetak maupun digital. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan teori yang terdiri dari kuliah teori, UTS, dan UAS. Dalam pembelajaran mata kuliah penulisan kreatif, metode mengacu pada prinsip student creative learning dan project based learning. Tujuannya, mahasiswa tidak hanya mengenal teori, tapi langsung menghasilkan karya. Selain itu, aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari tatap muka 10%, penugasan 20%, UTS 20%, dan UAS 50%. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari salah satu bagian dari capaian tersebut, yaitu menulis kreatif. Tujuan pembelajaran pertemuan ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami hakikat, prinsip, dan unsur-unsur menulis kreatif, mengembangkan ide menjadi karya tulis kreatif dalam berbagai genre, menggunakan teknik dan gaya bahasa secara efektif dalam menulis. 4. Mengapresiasi dan mengkritisasi karya kreatif secara konstruktif. Yang kelima, menghasilkan portofolio karya tulis kreatif yang siap dipublikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, melanjutkan materi mata kuliah penulisan kreatif. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Selesai. Rekan-rekan yang berbahagia, apakah di hari ini ada peserta yang mengikuti mata kuliah dan tidak hadir? Lengkap? Oke, ya kita lanjutkan materi tentang penulisan kreatif. Penulisan kreatif itu bermanfaat bagi diri kita di era modern. Ya. Penulisan kreatif itu tidak terlepas dari berbagai hal, 4 aspek keterampilan berbahasa: membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Inspirasi-inspirasi yang didapat dari 4 aspek tersebut bisa dituangkan di dalam keterampilan menulis atau penulisan kreatif. Menurut yang Anda ketahui, apa tujuan menulis itu? Baik Pak, menurut saya itu menulis itu menuangkan ide yang dipikiran kita agar para membaca itu tahu bagaimana kita bisa membuat sebuah produk seperti buku atau yang lain atau novel itu biar membaca agar minat terhadap penulisan kita. Oke, baik sekali saudara. Kasih plus. Oke saudara, menulis kreatif itu adalah penuangan ide, gagasan dari apa yang didapatkan dari sebuah inspirasi dengan tujuan tertentu, yaitu mengembangkan potensi diri seseorang. Dengan menulis mampu mengungkapkan ide, gagasan, dan perasaan. Menulis itu bisa untuk mendapatkan sebuah pengembangan diri, misalkan mengungkapkan hal-hal yang dimiliki dalam sebuah media. Ada juga menulis itu bisa menjadi sebagai bahan usaha dan memenuhi income kebutuhan hidup. Misalkan apa? Bekerja sebagai jurnalis, apakah itu juga menggunakan kemampuan menulis? Ya. Bekerja sebagai editing, apakah itu menulis? Ya. Editing itu juga menulis. Ya. Terus penerbit itu juga hasil dari keterampilan menulis. Betapa pentingnya menulis bagi kehidupan kita. Ya. Jadi mata kuliah penulisan kreatif ini bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Karena penerapan-penerapan kehidupan di lapangan kita tidak akan terlepas dari hal-hal yang namanya menulis. Oke. Menulis itu menyelesaikan masalah. Dalam bidang kehakiman, ya, ada orang yang bertugas bekerja sebagai pembela hukum. Ya, harus mampu menyerap apa yang disampaikan oleh klien, kemudian menuliskan secara terstruktur dan baik, mengungkapkan secara tepat, sehingga apa yang disampaikan itu bisa diakui oleh orang lain. Kemudian kemampuan berkarya. Berkarya meskipun sesederhana mungkin, bertahap, dikembangkan, kemudian mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Menulis itu tidak sekali jadi. Mengapa demikian? Tolong dijelaskan. Menurut saya, kenapa menulis itu tidak sekali jadi? Karena ide yang muncul di pikiran atau ide kita itu tidak selalu hari itu bagus gitu loh Pak. Ya. Terkadang itu juga sesuai dengan mood. Kalau hari ini lagi baik, itu kadang kita menulis juga dengan baik. Tapi kalau moodnya lagi buruk, kadang juga tidak mood untuk menulis seperti itu. Karena sangat berhubungan langsung dengan pikiran kita, ide yang ada dalam otak kita. Jadi kenapa itulah tidak bisa langsung sekali jadi. Oke, betul sekali. Menulis itu tidak bisa sekali jadi. Karena di situ pasti ada pengembangan-pengembangan, penentuan permasalahan, penentuan topik, pengembangan draft.
dari draft-draft yang ada tersebut itu didasari dari dasar-dasar literasi yang dimiliki, ya, pengalaman-pengalaman yang didapatkan, sehingga kemampuan mereka untuk mengembangkan sebuah tulisan itu dilandasi dari kemampuan baca, sehingga oleh Perpusnas itu dirancang sebuah program literasi sejak dini. Kapan sejak dini? Sejak kecil atau sejak sekarang, ya. Dimanapun Anda berada, kapanpun Anda bekerja, apapun aktivitas Anda, itu bisa dimanfaatkan sebagai pengembangan ide-ide kreatif, khususnya pengembangan sebuah tulisan. Pengembangan literasi sebagai dasar kemampuan menulis. Literasi tanpa batas. Mencari ide, mencari pengalaman, membaca, itu tidak dibatasi. Hal-hal objek-objek alam itu juga bisa digunakan sebagai media pengembangan literasi dan pengembangan keterampilan menulis atau penulisan kreatif. Sekarang sudah marak penulisan-penulisan kreatif itu tidak termuat di dalam sebuah kertas, tetapi melalui media digitalisasi, sosial media yang cepat untuk diakses. Ya. Apa manfaat kalian dari media penulisan yang sudah cepat diakses? Bisa disampaikan secara singkat? Jadi begini Pak, media digital itu kan luas ya, banyak. Nah, untuk penyebarannya itu juga cepat, dan juga untuk kita mengakses ide-ide itu juga banyak, jadi pilihannya itu lebih banyak. Ya, oke, bisa diterima, kasih plus, baik sekali. Tentang ilustrasi, literasi digital. Itu adalah kemampuan dasar manusia dalam memanfaatkan teknologi, mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas, yang dimasukkan dalam intuisi-intuisi batin, jiwa, dan pengalaman, yang dituangkan dalam sebuah kemampuan menulis kreatif. Di sini saya memiliki sebuah media. Jadi ketika kita belajar itu ada media digital, ada media gambar. Yang saya sampaikan di sini adalah media gambar. Berdasarkan pandangan dan wawasan saudara terkait gambar yang ada, ini memberikan sebuah wawasan dan inspirasi tentang apa? Baik, mungkin dari gambar yang diberikan di sini saya bisa memberikan narasi bahwasanya ini kan untuk komunitas sastra PBSI STKIT BDNI Trenggalek tengah melakukan sebuah liburan yang dilakukan di Sanggar Bambu Jogja, di mana liburan ini dilakukan untuk menguatkan hubungan, untuk menguatkan rasa kekeluargaan antara komunitas sastra PBSI STKIP PGRI Trenggalek. Oke, betul sekali. Itu adalah komunitas sastra STKIP PGRI Trenggalek yang berkolaborasi dengan Sanggar Bambu Yogyakarta, yang mengimplementasikan dari hasil-hasil karya yang ada yang berupa puisi, cerpen, monolog yang telah ditulis oleh mereka, diimplementasikan dan dipentaskan di Sanggar Bambu Yogyakarta. Oke, saudara, seperti apa yang kita bahas tadi, menulis kreatif itu adalah menuangkan ide, perasaan, gagasan, imajinasi dalam bentuk bahasa tulis, yang memiliki nilai-nilai makna. Kegiatan menulis bertujuan menciptakan sebuah karya, diantaranya ketika itu karya sastra berupa puisi, berupa prosa,
berupa fiksi dan naskah drama. Hal-hal itu didapatkan dari pengalaman-pengalaman sesuai objek yang dimiliki. Orang yang suka sastra akan menuliskan sastra. Orang yang suka berita akan menuliskan hal-hal yang didapatkan menjadi sebuah berita yang layak dibaca oleh audiens. Ada 3 hal di dalam menulis, yaitu tujuan pertama adalah ekspresif, menyalurkan perasaan dan pengalaman. Yang kedua, tujuan estetis, menciptakan keindahan bahasa. Yang ketiga, komunikatif, menyampaikan pesan, mengajak pembaca untuk merasakan pengalaman yang dialami oleh seorang penulis tersebut. Ada beberapa hal tahapan menulis. Yang pertama adalah eksplorasi, mencari ide, BCA, baca, catat, dan amati. Mengeksplorasi ide. Perancangan, menentukan tema, menentukan alur, menentukan tokoh. Berikutnya adalah pengedrafan, membuat sebuah konsep berdasarkan tema yang dikembangkan dalam sebuah kerangka. Kerangka dikembangkan dalam sebuah paragraf. Paragraf dilakukan sebuah editing. Kemudian layout. Setelah layout dilakukan sebuah revisi. Cek ulang, cek kembali karena menulis itu tidak sekali jadi. Yang terakhir adalah publikasi. Publikasi berarti bisa dipublikasikan melalui media sosial yang sederhana, melalui blog, melalui web. Yang lebih terkesan didokumentasikan secara ilmiah, yaitu diterbitkan kerjasama dengan Perpusnas, sehingga di dalam karya yang layak baca tersebut memiliki ISBN. Di sini Bapak bukan sekedar menceritakan saja, tetapi juga memberikan motivasi kepada peserta didik terkait pengembangan literasi dan kemampuan menulis. Mahasiswa di angkatan atas Anda itu juga berkarya, mengembangkan kreativitas menulis, sehingga di setiap semester itu memiliki hasil karya dan dokumentasi ilmiah yang dikembangkan melalui literasi di kelas atau di kampus. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh mahasiswa, pertama, mengajukan tema kepada dosen. Nanti tugas akhir kalian itu adalah berkarya dan menerbitkan sebuah buku atau dokumentasi ilmiah. Pertama, mengajukan tema, kemudian mengajukan judul, mengembangkan draft, kemudian ada tugas mandiri dan kelompok di luar kampus, itu melakukan editing bersama dalam sebuah tim yang sudah ditentukan. Setelah itu membuat sebuah layout, kirimkan lagi desain cover, layak sesuai dengan tema atau tidak dari cover yang Anda kirimkan tersebut. Sehingga ketika dosen sudah menyatakan, wah karya Anda ini ideal untuk diterbitkan, layak dan belum pernah diterbitkan oleh orang lain. Sehingga karya-karya tersebut bisa dinikmati dan diminati sebagai pengembangan dasar-dasar keilmuan, pengembangan sastra dari hasil menulis kreatif. Pak, ketika ada kesulitan bagaimana? Dosen selalu mendampingi. Dari setiap tahapan, dari setiap kesulitan, sehingga Anda berhasil berkarya. Ketika Anda berhasil berkarya bersama, nanti pasti ada rasa keingintahuan.
Bagaimana kalau saya berkarya sendiri? Ya. Apa manfaat dari pengembangan keterampilan menulis itu sendiri? Sehingga Anda akan merasakan dari hasil-hasil yang Anda dapatkan dari proses kegiatan di kelas dalam sebagai bekal pijakan kehidupan di masa yang akan datang. Ketika Anda menghasilkan sebuah karya dalam bentuk dokumentasi ilmiah, ketika itu dibaca oleh orang, maka Anda akan memberikan sebuah amal yang senantiasa menjadi catatan-catatan selama karya itu menjadi pengembangan wawasan mereka, menjadi pengembangan ilmu-ilmu bagi mereka. Seperti apa referensi-referensi yang ada ditulis oleh para pakar-pakar yang dirujuk sebagai dasar-dasar penelitian ilmiah, itu juga dari proses menulis kreatif dan penulisan kreatif. Oke, saudara, bukan sekedar bicara, tetapi ada motivasi. Menulis itu ada 3 tahap. Pertama, pembiasaan. Kedua, pengembangan. Yang ketiga, pembelajaran. Harus dipelajari secara terstruktur dan bertahap. Yang pertama, memberikan motivasi. Yang kedua, mengenalkan. Yang ketiga, mengajak. Kalau tidak sekarang, kapan kita memulai? Ya kan? Ya. Selama ini, apakah saudara sudah pernah menghasilkan karya tulis? Sudah. Berupa tugas yang diminta oleh dosen. Ya. Untuk pengembangan diri, menulis pribadi bisa? Sudah pernah? Ya. Jurnal ilmiah. Oke, luar biasa. Kita kembangkan dengan metode-metode lain untuk mengembangkan wawasan Anda terkait menulis kreatif dalam kegiatan berikutnya. Yang lain adalah tugas akhir, menerbitkan buku ber-ISBN di bawah naungan perpustakaan nasional. Jadi dokumentasi yang Anda lakukan di Perpus STKIP PGRI Trenggalek, Perpus daerah, perpustakaan nasional, tercatat secara legalitas. Oke. Menentukan karya biar menarik dibaca oleh orang, ya kan? 1. Menentukan ide gagasan yang bersifat kebaruan, ya. Kemudian belum pernah ditulis oleh orang lain. Di dalamnya mengandung wawasan yang dibutuhkan oleh audien. Itu ya. 3 hal itu minimal. Pertama adalah kebaruan, keunikan. Yang ketiga, isi dari karya tersebut dibutuhkan oleh audien. Misalkan karya berupa referensi, ya, digunakan sebagai landasan penelitian mahasiswa, siswa, atau peneliti lain, ya kan? Nah, Anda mahasiswa, ketika akan menulis sesuatu, pasti merujuk dasar keilmuan kan? Ya, maka tulislah sebuah referensi ilmiah. Pak, saya apa sudah boleh? Boleh. Ketika Anda mau menerbitkan, ajaklah seorang pakar. Seorang pakar di dalam menerbitkan suatu karya yang bermutu, yang bersifat ilmiah. Oke. Ada lagi? Cukup? Ya, oke. Saudara yang berbahagia, sederetan materi dari awal sampai akhir di dalam mata kuliah di hari ini
Semoga menginspirasi saudara dalam mengembangkan wawasan keilmuan, khususnya menulis kreatif, sebagai bekal pengembangan diri di dalam studi lanjut, di dalam studi, dan pengembangan keilmuan di masa yang datang berdasarkan kompetensi masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjabaran kami terkait mata kuliah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.